Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukurillah salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulil amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Shadaqallahul adzim. Yang saya muliakan semua sahabat-sahabat Al-Fakir Ki Ufai Al-Bantani yang saya hormati dan saya muliakan. Perlu saya informasikan dan perlu saya berikan saran kepada semua sahabat ketika kita akan memberikan informasi atau edukasi tentang ilmu apapun, hendaknya sesuai dengan bidang dan strata keilmuan yang kita pelajari. Kenapa? Agar tidak salah informasi, dan kalau salah informasi tentang ilmu yang kita sampaikan, maka akan berakibat fatal kepada kita semua yang awam dan tidak pernah mempelajari tentang ilmu tersebut. Dalam konteks ini menyikapi fenomena yang terjadi dan sangat viral di TikTok, di YouTube dan lain sebagainya tentang sahabat kita yang bersitegang dengan sahabat kita yang lainnya. Hendaknya tolong saran dari saya, bedakan dan jangan disamakan antara supranatural dan sulap. Kenapa? Karena supranatural adalah suatu ilmu yang sangat wingit, suatu ilmu yang sangat sakral, dan tidak sembarang kita komentari atau bahkan kita vulgarkan atau kita blow up, baik itu ke media cetak maupun media elektronik. Karena supranatural adalah disiplin ilmu yang dipelajari oleh orang-orang tua kita dahulu, dirangkum dalam satu kitab yang bernama, di tanah Jawa kita kenal dengan kitab Mujarobat Kubro atau Tajul Muluk. Nah, di dunia hikmah kita pun mengenal yang namanya kitab-kitab ilmu hikmah. Di antaranya adalah kitab Manba' Usulul Hikmah karangan Al-Imam Ahmad Ali Al-Buni, kitab Sirrul Jalil karangan Syekh Hasan As-Sadzili, dan kitab Al-Aufaq Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, itulah kitab-kitab hikmah. Jadi supranatural dengan hikmah kedekatannya sangat dekat dan hubungannya sangatlah membatin dan sakral untuk kepentingan kemaslahatan umat ketika dibutuhkan. Dan mempelajari ilmu hikmah, ilmu supranatural beda dengan mempelajari ilmu sunat. Karena mempelajari ilmu hikmah dan ilmu supranatural harus betul-betul istiqomah, tawadu, lillah, billah, lelah. Dan tidak sedikit kita mempelajari disiplin ilmu hikmah, perjuangannya luar biasa. Baik dari sisi tempat, waktu, tenaga, pikiran, bahkan tidak sedikit harta yang kita keluarkan untuk mempelajari ilmu hikmah. Contoh, satu kitab misalnya Manba' Usul Hikmah, ketika kita akan mempelajari kitab ini dan ketika kita akan menguasai kitab ini, maka kita harus melakukan ritual atau melakukan riyadhah yang luar biasa, cukup berat menurut Al-Fakir yang bodoh ini. Kenapa? Karena kita harus melalui proses yang namanya puasa, mulai dari 7 hari, 13, 21, 41, 100, setahun. Bahkan guru saya almarhum Kiai Haji Sihabuddin bin Haji Burhanuddin, beliau puasa 3 tahun berturut-turut untuk dapat menguasai ilmu hikmah, baik dari kitab yang namanya Samsul Ma'arifil Kubro, kitab tentang yang lainnya, Manba' Usulul Hikmah, Sirrul Asror, dan kitab-kitab Al-Aufaq, Tajul Muluk. Itu tidak mudah, dan saya mendapatkan sanad keilmuan hikmah yaitu dari guru saya. Basicnya adalah belajar ilmu asror tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, lalu ke baju rantai dan lain sebagainya. Dalam Al-Hikmah ada kita belajar Al-Hikmah tenaga dalam Al-Jabar pun ada, dalam Jabarul Hikmah pun ada. Jadi jelas kita punya sanad keguruan dan sanad
kitab yang betul-betul sanadnya jelas, bahkan tembus kepada para alim ulama, para kiai, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan di depan saya ini ada yang namanya kitab Silahul Ghaib. Silahul Ghaib ini adalah kitab kumpulan yang dikarang oleh guru saya. Yang pertama saya dapat ijazah dari guru saya Kiai Musep Asaukami Al-Bantani almarhum, dan kedua diperkuat oleh kiai saya Kiai Jejen Cikidang Sukabumi. Kitab Silahul Ghaib ini adalah berisi tentang cara pengobatan Nabi Muhammad SAW, pengobatan tibun Nabi, baik itu pengobatan penyakit medis maupun non medis. Dan untuk mempelajari ini sakral sekali, kita harus punya wudhu, harus sholat hajat mutlak, harus sholat tahajud, dan diawali dengan tawasul penuh 3 lembar dan niat nawaitu litolabis bisipa liillati, niat mengobati yang sakit, dan ada ya Allah, Al-Fatihahnya 113, baru dibaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tutli'una biha maqasidal qulub wa tuksifuna biha sirral ghuyub wa ala alihi wa sahbihi atibbail qulub wa barik wa sallim. Banyak terus, wa yasbi suduru qaumin mu'min wa yutibu ghaidha qulub ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur. Banyak. Dan mengomentari tentang transfer penyakit ada di sini. Itu bukannya bohong, itu bukannya halu, itu bukannya trik. Ini ada panduan nih, kitabnya ada, ini lengkap di sini. Nih ya, perlu saya kasih tahu nih sahabat-sahabat yang mulia, biar jangan salah paham tentang bagaimana kumpulan kitab-kitab para alim ulama ini. Nih kan di sini jelas, komplit, mutlak. Tinggal bagaimana kita mempelajari dan mengaktualisasikan untuk hal-hal ini agar ilmu kita bermanfaat dunia akhirat dan bisa menjadikan satu rujukan atau referensi buat sahabat-sahabat yang mulia, baik itu muslim maupun non muslim. Nah di sini ada tuh ya, ini tuh sahabat yang mulia, asma memindahkan penyakit ke telur. Itu komplit di sini jelas panduannya, sahabat yang mulia. Tuh. Terus ini juga ada asma transfer penyakit ke telur. Tuh. Baik itu penyakit medis maupun non medis. Ini bukan rekayasa, coy. Ini ada sanadnya, ada rujukannya, ada kitabnya. Tuh. Pengobatan telur setrum, tuh luar biasa dahsyat itu. Yang sembarangan kita dibilang halus ya. Astagfirullahaladzim. Nah di sini juga ada nih sahabat yang mulia, asma rajah pengobatan segala penyakit. Di sini komplit sahabat yang mulia. Jadi sanadnya jelas, ilmunya jelas, kitabnya jelas, gurunya jelas. Bukan abal-abal, bukan searching Google, bukan belajar dari YouTube. Naudzubillah min dzalik. Jadi intinya adalah sahabat yang mulia, yuk sesuaikan dengan strata kemampuan dan ilmu kita masing-masing. Dan ingat, jangan ada jealous, dengki, sirik, hasud. Yang terakhir adalah jaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Apapun profesi kita, apapun strata keilmuan kita, hendaknya kita bersatu, hendaknya kita bersilaturahmi. Ketika ada permasalahan yang perlu kita ungkapkan, maka tabayunlah, samperin ya enggak, dengan baik-baik. Hasilnya jangan di blow up di media, apalagi sampai membuka aib sahabat sesama muslim. Naudzubillah min dzalik. Andai kata dia dalam praktek pengobatannya salah, tegur. Ada kecurangan, ada penipuan, laporkan ke aparat polisi. Jangan kita tangani sendiri, kita selidiki boleh. Ketika ada bukti yang kuat, laporkan, proses secara hukum, karena memang itu melanggar. Tetapi kalau yang sesuai syariat, tolong jangan disamaratakan ya. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Ada banyak program, ada banyak rencana kita ke depannya untuk kemaslahatan bangsa, negara, dan agama kita. Al jama'atu rahmah, bersatu itu rahmat, wal firqatu azabun, dan pecah belah
musuh-musuhan, itu mengandung adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang punya ilmu apapun, tinggi, kuat dan lain sebagainya, jangan merasa sombong, karena al adabu fauqal ilmi. Jaga akhlak, jaga attitude, jaga kelakuan, jaga budi pekerti. Nah, ya. Sedikit dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.